Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noval. Hari ini saya ingin memberikan edukasi tentang bagaimana cara memilih kosmetik yang aman. Ya, karena banyak nih sekarang kosmetik yang beredar di Indonesia itu yang palsu. Jadi saya ingin memberikan edukasi kepada kalian semua nih, gimana caranya sih untuk mengetahui produk itu asli atau palsu. Nah, yang pertama kalian jangan mau tergiur dengan harga-harga kosmetik yang murah, terutama skincare yang murah yang memberikan hasil begitu cepat. Itu udah pasti mengandung bahan-bahan berbahaya, dan yang paling terutama itu termasuk barang palsu ya. Jadi kalian harus pinter-pinter memilih atau membeli dengan teliti produk-produk yang asli. Terus yang kedua nih, yaitu kalian harus mengecek apakah produk tersebut telah terdaftar di Badan POM atau telah teruji. Jadi kalian jangan pernah membeli barang yang belum ada izin edarnya, karena kita belum tahu nih namanya efek sampingnya, siapa tahu mengiritasi kulit, dapat menyebabkan kulit kalian tuh merah-merah. Kan nggak mau kan kalian kulit merah-merah nih, udah niatnya mau tambah cantik tapi malah tambah memperburuk keadaan kulit kalian. Jadi kalian tuh harus teliti membeli produk tersebut ya. Nah, gimana nih caranya? Kan kalian udah tahu nih itu produknya ada Badan POM-nya nih. Gimana caranya ngecek itu asli apa enggak? Nah, kalian bisa kunjungi situs resminya atau websitenya dari Badan POM. Jadi kalian bisa di situ ketik registrasi Badan POM yang tertera dalam produk kalian, baru nanti kalian searching situ apakah itu sudah terdaftar atau belum. Nah, yang ketiga, kalian harus melihat nih yang namanya bahan-bahan yang tertera di produk tersebut. Yang pertama, tidak mengandung merkuri. Yang kedua, tidak mengandung hidroquinon ya, karena merkuri dan hidroquinon sangat berbahaya bagi kulit kalian semuanya. Apalagi merkuri, makin lama kalian menggunakannya berarti sama aja kalian menimbun penyakit ya, dalam kurung karena dia dapat merusak otak. Sedangkan hidroquinon tersebut dapat memperpanjang atau flek-flek hitam kalian tuh malah tambah banyak, pigmen-pigmennya malah keluar. Itu digunakan akibat penggunaan hidroquinon yang berlebihan ya. Jadi jangan salah pilih nih, karena harus baca dengan teliti tuh apa kandungan isinya, kegunaannya, apa ininya, apa mengandung bahan berbahaya atau tidak. Itu kalian harus cek salah satunya ya. Nah, selain kita memperhatikan bahan terregistrasi atau enggak ya kan, terus harganya wajar atau tidak, kalian juga harus perhatikan yang namanya label produsen yang ada di kosmetik tersebut. Harus jelas tuh produksinya siapa, harus jelas alamatnya di mana, terus tertera tidak. Misalnya kalau ada masalah apa-apa, email atau kontak personnya. Biasanya kalau kosmetik itu ada ya, seperti contohnya dia mempunyai email yang untuk misalnya kalau kalian terjadi kontraindikasi ya terhadap produk tersebut. Jadi karena seliti tuh diproduksi di mana, terus perusahaan siapa yang produksi ya kan. Terus di label tersebut tuh harus tertera, jangan hanya tertera hanya Badan POM tapi tidak ada namanya produsen yang memproduksi tersebut. Itu sama aja barang palsu. Jadi kalian harus pintar-pintar nih memilih nih hadis yang tadi kan sudah bilang tuh Badan POM, harga, bahan aktif yang ada di kemasan, sama yang label. Nah, satu lagi nih, kalian harus perhatikan juga nih yang namanya nomor batch ada atau tidak, terus expire date-nya, karena banyak produk-produk yang dijual di pasaran yang kalian tidak perhatikan sama sekali expirednya, karena kalian sudah tergiur dengan harga murah, diskon, terus dia produk branded atau masih bagus, kalian langsung membelinya, tapi kalian tidak tahu dia sudah expired atau belum ya. Jadi kalian harus teliti, karena gini, kalian memakai barang expired dapat mengiritasi kulit, bukannya kalian dapat mempercantik kulit, berarti kalian dapat memperburuk keadaan kulit. Jadi salah satunya kalian harus meneliti
masa berlakunya dari kosmetik tersebut, terutama bagian skincare nih, karena berbahaya banget kalau misalkan kalian memakai skincare yang udah kadaluarsa. Jadi ingat ya, ada 5 nih caranya sebenarnya. Jangan tergiur dengan harga murah. Yang pertama, yang kedua yaitu harus terregistrasi di Badan POM ya. Yang ketiga, perhatikan bahan-bahan yang tertera dalam kemasan itu ada mengandung berbahaya atau tidak. Terus yang keempat, harus teliti label produsen yang memproduksinya. Dan yang kelima yang terakhir yaitu harus teliti dengan nomor batch biasanya tertera dan tanggal kadaluarsa pemakaian tersebut. Dan ingat, setelah itu kalian harus membaca dari itu efek samping yang ditimbulkan daripada pemakaian dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi itu aja, sekian edukasi dari saya. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih kosmetik yang aman untuk diri Anda semua. Terima kasih.